Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amara ibadahu ay'buduhu mukhlishina lahu-d-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Hadirin sholat Jumat rahmatullah. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ada korelasi antara Rajab dan Sya'ban. Kalau bulan Rajab kita diingatkan tentang pentingnya ibadah yang disimpulkan dengan sholat, karena hadiah dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah sholat. Juga diingatkan tentang pentingnya masjid. Kalau bulan Sya'ban adalah peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah Baitullah. Dan hadirin berbahagia, di bulan Rajab ada dua hal yang kita garis bawahi. Pertama, urgensi ibadah, penting ibadah. Bapak, kalau kita lihat dalam Al-Quran, tujuan Allah ciptakan kita sebagai makhluk Allah adalah untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba. Jika ada orang hidup tidak menghamba, itu sama juga keluar dari tujuan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias dimasukkan kepada golongan hamba Allah yang sesat. Dan hadirin, perlu diingat, sebelum Rasulullah SAW itu beliau dipanggil dengan predikatnya yang bermacam-macam. Terkadang Allah panggil ya Rasul, ya Nabi, ya Muhammad, ya Muzammil. Itu predikat-predikat yang melekat pada diri Rasul. Tapi begitu beliau diangkat Isra Mi'raj, dipanggil dengan pangkat yang paling tinggi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, hamba abdu. Itu pangkat paling tinggi. Sampai-sampai ada seorang wali yang Allah dalam tafsirnya, yaitu Al-Arabi, "Lau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ismun asyraf minhu lasammahu fi tilka halatil 'aliyati bihi." Andaikan ada julukan yang lebih hebat daripada kalimat abdu saat itu, pasti Allah akan memberikan kalimat itu. Berhubung sudah tidak ada yang lebih hebat daripada kalimat abdu. Cuma kita di umumnya kalimat abdu jadi main-main. Contoh yang gampang, kalau nyumbang gede sebut nama, kalau kecil sebut aja hamba Allah. Ini kebiasaan kita. Padahal tidak ada satu predikat, satu julukan yang paling hebat kalau bukan kalimat abdu. Tapi abdu mau sujud, jadi abdu mau sholat di kepala yang mulia, begitu sholat kita taruh di bawah. Kita menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepala yang paling mulia waktu sholat. Taruh di bawah.
kalau ada orang ngebangun rumah nggak pakai tiang, di Jepang tuh sekarang tuh lagi mana satu aliran yang penting baik sama tetangga. Soal agama mungkin 15. Mungkin mereka sudah ngomong aku bagaimana di proses agama, aku pengen hidup nggak mau terlalu hidup. Dan yang penting kita baik sama sesama tetangga. Kalau bahasa Betawi kan jahil sama orang nggak cukup. Nah ini yang sedang mati di Jepang. Padahal mereka sholat itu yang agama, iya benar. Atau di kampungnya ada orang baik, bangun tetangga. Dia cuma bikin atap tapi nggak pernah dia. Atapnya yang buat, tiangnya kemudian dibuat baku kalau mau dekat. Ini siapa apapun kita baik sama tetangga, tapi kalau memang sholat tinggal bentar juga baku. Ini mah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ada anak muda, namanya Robi bin Malik Al-Aslami, remaja, tapi kehidupannya suka dampingi dakwah Rasul, suka bawa sendalnya Rasul. Satu ketika Robi bin Malik Al-Aslami ini ditanya oleh Rasul, ya Robi, wahai Robi, minta apa yang kamu minta? Mungkin akan beda dengan pemuda yang ada di kampung kita. Ketika ditanya mau apa, Robi udah ditawari mau apa, dia jawab, as'aluka muraqabata fil jannah. Ya Rasul, aku pengen kau jadi penghuni surga. Kata Rasul tersenyum. Kata Rasul, Allah yang ini itu berat. Apa kata Robi? Wajah saya mintanya itu. Nah, karena Robi bin Malik yang tadi dimohon diminta, kekeh mintanya itu, kata Rasulullah, ini adalah nasika kita bersujud. Ya Robi, bantu aku banyakin sujud. Nah itu permintaan Rasul. Kalau kau pengen aku jadi penghuni surga, banyakin sujud. Di kalau anak pelajar yang pernah belajar balaghah paham ini. Maksudnya banyak yang sujud bukan nanti pulang sujud, bukan. Ini kalau dalam bahasa balaghah namanya majaz mursal. Disebut sujud yang maksud adalah sholat. Menjadi kira-kira wa ibatil disebut sebagian yang maksud adalah seluruhnya. Karena sujud itu bagian dari sholat. Biasa dalam bahasa Indonesia juga. Contoh inilah ada orang mau nikah. Kalau laki-laki kan 2 kambing, dia mesti sama tukang kambing. Bang, nanti bawainnya 2 ekor kambing. Aku cuma ekornya doang nih bang. Itu disebut ekor kambing. Yang maksud adalah sujud badan kambing. Masalah ada namanya majaz mursal. Disebut sujud yang maksud adalah sholat. Jadi yang maksud apa? Banyakin sholat. Nah, sholat itu sholat apa? Lagi tentu bukan sholat wajib. Sholat wajib tidak bisa diperbanyak, baik waktu atau rakaat. Jadi yang dimaksud adalah perbanyak sholat sunnah. Tuh, kalau kita pengen Nabi jadi teman kita di surga, perbanyak sholat sunnah. Apalagi sholat tahajud, luar biasa nilainya. Nggak kepala pengen mulia, masakan datang sholat tahajud yang mau bukan Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqam mahmudah dunia itu nanti kau akan diberikan tempat yang tinggi. Dulu di zaman sahabat ada salah seorang spesialis mata-mata Persia. Ini mata-mata Persia ini bingung kok sahabat Nabi kalau perang ada apa rasanya? Kok kalau perang selalu sukses, kenapa? Hanya ini mata-mata spesialis menyelidiki kelakuan sahabat Rasulullah SAW. Ternyata di malam hari mereka semua tahajud, mereka semua bangun ketika malam berdoa kepada Allah menantikan. Oh ini rasanya.
Ini jangan salah siapa-siapa. Kalau keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, bahkan bangsa kita turun kualitasnya, senjata yang ampuh kita tinggal apa sholat malam tahajud. Padahal Allah bilang makom mahmudah, orang yang tahajud akan Allah berikan yang tinggi. Izzul Islam wal muslimin, tidak ada yang akan kita peroleh. Hadirin berbahagia, jadi penting kita ibadah. Yang kedua, mungkin kalau di bulan Rajab kita diingatkan tentang pentingnya masjid. Di masjid perlu kita makmurkan. Bahkan sama Allah mengatakan innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adalah hadirin yang berbahagia. Penting masjid. Ya, bukan cuma kita pandai membangun, juga pandai mengisinya. Nah, itu barangkali yang ada sebenarnya pentingnya ibadah bagi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, simbol ketundukan. Orang kalau udah gak ibadah, udah gak sholat, itu merasa paling sombong. Fir'aun Allah hancurkan karena sombong gak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud Allah hancurkan karena sombong, bahkan aku Tuhan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sombong dengan orang yang begitu, orang yang harus sujud, orang yang harus sholat, orang paling sombong. Nah, kalau bulan Sya'ban apa? Kita diingatkan tentang historis perbedaan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Jadi ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan ada sebuah riwayat lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa kana aktsaru ahli al-yahud fa'amaru ayastaqbil Baitul Maqdis fastaqbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ada'a sallallahu aparihat bidal kurang lebih seperti itu dalam tafsir. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sementara di Madinah penduduknya kebanyakan orang Yahudi, maka untuk melunakkan hati orang-orang Yahudi, orang Yahudi dirayu di zaman itu. Untuk melunakkan hati orang Yahudi, akhirnya Allah perintahkan Rasulullah dan sahabatnya akan sholat untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Maka akhirnya Rasulullah menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Yang awalnya ke Ka'bah butuh hijrah, kalau sampai disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Rasulullah menghadap lagi dalam sholat ke Baitul Maqdis selama berapa? Bid'ata asal selama 17 bulan. Nah, sebentar ini. Benar saja dalam riwayat itu paparihat dari Yahudi. Orang Yahudi gembira merasa kiblatnya diperhatikan. Nah, jalan 17 bulan apa yang terjadi? Rupanya permusuhan antara Nabi atau orang Yahudi semakin memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Akan datang tanggung banyak orang-orang munafik dari kalangan Yahudi yang menikam Nabi dari belakang. Sampai mereka pernah menjadikan masjid tapi masjid Diror. Kenapa? Masjid itu digunakan bukan buat dakwah, tapi buat memantau kegiatan Nabi. Sampai akhirnya Allah jelaskan Al-Quran, ujungnya sehingga kita masjid itu dibakar. Makanya dalam sejarah pernah umat Islam membakar masjid. Bakar Rasul yang ini apa? Masjid Diror, masjid untuk memprovokasi Islam yang dilakukan Rasulullah SAW. Sedihlah Rasulullah 17 bulan. Ternyata seperti itu kelakuannya itu. Dan memang orang ini bisa dipercaya sampai sekarang. Nah, dalam keadaan sedih seperti itu, akhirnya Rasulullah menengadahkan tangannya mukanya orang sampai digambarkan dalam surah Al-Baqarah di juz 2, qad nara taqalluba wajhika fis-sama. Aku melihat mukamu menengadah di langit. Itu gambar Rasulullah serius berdoa. Mukanya langit. Serius berdoa. Minta supaya kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah dari Baitul Maqdis.
Akhirnya apa? Pada kalian akan kiblat tentang nanti kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kau suka. Apa? Tentu Ka'bah itu. Kalau kemudian turun ayat wali wajhaka satral masjidil haram, maka palingkan hati kamu ke Masjidil Haram. Wahai jemaah itu, awal wujuhum satral. Dimanapun kalian berada, maka palingkan muka kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi setelah 17 bulan pindah lagi ke Ka'bah itu. Ulama mengatakan setidaknya 3 alasan kenapa Rasul begitu rindu dengan Ka'bah itu. Pertama, Ka'bah ada di Mekah. Mekah adalah tempat kelahiran beliau. Jadi wajar kalau kita ini sama tahu ada orang pulang kampung sama Rasulullah SAW. Ka'bah ada di Mekah. Mekah tempat kelahiran beliau. Mekah adalah tempat di mana beliau diputus menjadi seorang rasul. Dan Ka'bah terutama adalah kiblat terbiasa wal musyrik dulu sebagai kiblat para nabi dan para rasul. Nah, dari berbagai itu terjadi pada pertengahan bulan Syawal. Kalau kita umumnya di kampung-kampung kalau malam itu sabar kita baca Yasin 3 kali. Enggak ada suara, itu baru. Lalu kalau masalah melakukan itu. Yasin 5 murid bahwa Yasin tergantung bagaimana niatnya. Apa niatnya? Jadi akan ulama niatin baca Yasin pertama banyak umur dalam taat kepada Allah. 2 itu yang banyak berkah. 3 mati dalam keadaan husnul khatimah. Enggak ada yang baik dari dia. Ada orang umur panjang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ada orang umur panjang, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi nyesel juga enggak enak. Ini kita mau sama korbannya itu bagus semua yang 3. Yasin 5 murid baru dalam satu hadis. Yasin tergantung bagaimana dia. Kemudian digabung dengan malam yang penuh berkah dan malam istimewa. Jadi kalau di kita ya umumnya kalau malam istimewa itu kita mengadakan ritual baca Yasin. Tapi bukan sekedar itu sebenarnya ada peristiwa tanggal 15 Syawal terjadi peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu. Nah, mudah-mudahan ya isi khutbah ini bisa sedikit memberikan pencerahan apa yang terjadi pada manhaj dalam Islam. Intinya jangan sampai meninggalkan ibadah, terutama sholat. Ya, kalau kita nggak khusyuk, nggak ada masalah. Khusyuk juga sudah bukan wajib. Yang penting jangan pernah meninggalkan sholat. Ada orang lagi di tetangga tahlilan hadir ini hadir, tapi sholatnya enggak. Saudara hadirin, syafaat itu kayak kain bolong. Kalau kita punya kain bolong, kita mau menjahit, bang, tolong tambelin kain saya. Mana kain ini bang? Ditambal. Tapi ada orang menambal, tapi punya kain apa? Sholat itu kainnya nggak khusus bolong-bolongnya itu, riak ini, bolong-bolong itu. Tadi tapi dengan syafaat Rasulullah SAW, apa yang ditambal kalau kain yang punya? Apa yang ditambal kalau kain kita? Jadi kalau kita ibadah nggak khusyuk, bentar lagi puasa, mungkin ada dia dikit. Yang penting kita jangan tinggalkanlah sholat, puasa, zakat, haji bagi mampu terjadi. Apalagi sekarang haji, gak enak kalau kayak selfie. Memang tipis bedanya dia sama selfie. Udah yang penting kita terjadi lah. Apalagi sekarang musuh jangan ustadznya ini susah betul. Yang penting kita terjadi tahu yang kayak gitu. Syafaat Rasulullah SAW yang akan berbukinya. Penting dari ibadah yang sampai kita tinggal ibadah apa di sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu lasami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.